Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Neni Cahyati dari jurusan Teknologi Industri Pertanian. Di video kali ini aku bakalan ngejelasin mengenai produk asam sitrat. Apa sih yang dimaksud asam sitrat? Asam sitrat atau citric acid adalah salah satu produk bernilai komersial paling penting karena penggunaannya secara luas terutama dalam makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Dalam industri minuman, contohnya jus, asam sitrat berfungsi sebagai penstabil dalam jus yang disiapkan secara komersial dan mensimulasikan rasa buah. Dalam anggur, asam sitrat berfungsi sebagai pencegahan kecoklatan di beberapa anggur putih, pencegahan kekeruhan, penghambatan oksidasi, dan penyesuaian pH. Dalam industri makanan, contohnya permen, asam sitrat bertindak sebagai asidulan, pencegahan kristalisasi sukrosa, memberikan warna gelap pada permen, dan memberikan rasa getir. Pada keju, asam sitrat berfungsi sebagai emulsifier, antioksidan, dan zat pengasaman. Pada selai, asam sitrat berfungsi untuk memberikan rasa getir, aroma, dan rasa, serta meningkatkan keefektifan pengawet antimikroba. Dalam industri pertanian, asam sitrat berfungsi sebagai evaluasi mikronutrien dalam pupuk dan untuk meningkatkan fosfor ketersediaan pada tanaman. Dalam industri farmasi, asam sitrat berfungsi untuk memberikan pembubaran bahan aktif yang cepat, pelarut untuk katarsis, antioksidan dalam kesediaan vitamin, asidulan dalam astringen formulasi ringan, dan antikoagulan. Pada kosmetik, asam sitrat berfungsi untuk kelator ion logam dan bahan pembentuk sebagai penyesuai pH dan antioksidan. Dalam industri aplikasi lain, asam sitrat berfungsi sebagai pertama, zat penyangga, menyerap ion logam dan menetralkan basa. Kedua, penghapusan oksidasi logam dari permukaan logam besi dan non-besi, serta pembersihan operasional oksidasi besi dan tembaga. Ketiga, kondisioner kimiawi pada permukaan gigi, kompleksasi ion dalam pembuatan keramik. Selain itu, asam sitrat juga berperan dalam elektroplating, pelapisan tembaga, pembersihan logam, penyamakan kulit, tinta cetak, senyawa pencuci botol, semen lantai, tekstil, reagen fotografi, beton perekat, dan kertas polimer. Bahan baku apa saja yang digunakan dalam pembuatan asam sitrat? Apel pomage, polong karob, limbah wortel, ampas singkong, tebu, kulit kopi, tongkol jagung, dedak padi, pomage anggur, kulit buah kiwi, gula tetes, okara, limbah jeruk, limbah nanas, dedak gandum, minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak lobak, minyak kedelai, tepung jagung, molase bit. Berikut mikroorganisme yang potensial. Dari mikroorganisme yang ada, manakah yang sudah komersial? Yang pertama ada Aspergillus niger. Yang kedua ada Saccharomycopsis lipolytica. Nah, kenapa sih dua mikroorganisme ini sangat komersial? Alasannya karena pertama kemudahan penanganannya. Yang kedua, kemampuannya untuk memfermentasi berbagai bahan baku murah. Yang ketiga, memberikan hasil yang tinggi. Jalur metabolisme asam sitrat. Siklus asam nitrat atau yang biasa kita sebut sebagai siklus Krebs memiliki 8 tahapan. Tahapan pertama, asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon merupakan hasil dari dekarbolisasi oksidatif
akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6. Pada saat pembentukan asam dikenal sebagai asam sitrat akan dilepaskan karena asam sitrat tidak merupakan senyawa yang terbentuk pada tahapan pertama. Enzim yang berperan pada tahapan pertama ini adalah sitrat sintase. Pada tahapan kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki 6 karbon karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya reaksi isomerisasi, yaitu pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa yang lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Pada tahap ini terjadi dua reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan nitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akonitase. Tahapan ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Pada tahapan ini juga terjadi proses dekarbolisasi atau pengurangan karbon sejumlah 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Tahapan keempat, alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil-CoA yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi dekarbolisasi, yaitu pelepasan 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida pula. Selain itu, pada tahap ini pula terjadi reduksi NAD+, sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini terjadi perubahan alfa glutarat menjadi suksinil CoA, berarti terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini, sehingga CoA akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alfa K-glutarat dehidrogenase. Tahapan kelima, suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya. Tapi pada tahap ini terjadi beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan CoA yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GPP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik GTP maupun ATP keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah suksinil CoA sintase. Tahapan keenam, suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron, sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk NADH 2 kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalis senyawa suksinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Pada tahap ketujuh terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang dikenal sebagai hidrasi. Tahapan ke-8, malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu kali siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 kali, dan 1 ATP. Karena pada dekarbolisasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA, maka pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP. Proses produksi asam sitrat.
spesies dari Aspergillus seperti Aspergillus wenti, Aspergillus foetidus, dan lain-lain telah ditemukan menghasilkan asam sitrat dalam jumlah yang signifikan. Selain jamur dan bakteri, spesies ragi seperti Candida tropiclaus, Candida oleophyllus, Candida guellermondi, dan lain-lain mampu menghasilkan asam sitrat dari N-alkalna dan karbohidrat. Kelemahan penggunaan ragi adalah ia menghasilkan asam isositrik dalam jumlah yang besar yang merupakan produk sampingan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan strain mutan yang memiliki aktivitas akonitase rendah. Selain itu, biaya minyak yang semakin meningkat membuatnya kurang layak secara ekonomi. Aspergillus niger sejauh ini mempertahankan tempatnya dalam produksi asam sitrat karena memiliki keunggulan dibandingkan mikroorganisme bakteri lainnya, seperti mudah ditangani, dapat memfermentasi berbagai bahan baku, berbiaya rendah, dan menyediakan tinggi. Substrat. Berbagai macam substrat digunakan dalam proses fermentasi mikroorganisme. Bahan seperti hidrokarbon, molase, dan bahan bertepung biasa digunakan karena kebutuhan untuk menggunakan substrat yang lebih murah dengan tujuan untuk mengurangi biaya produksi asam sitrat dan membuatnya lebih ramah lingkungan. Bahan yang tidak dapat dikristalkan setelah isolasi sukrosa dari penyulingan gula dapat digunakan. Molase menawarkan pengurangan biaya dan kandungan gula tinggi 40-55% dalam bentuk fruktosa, gluktosa, dan sukrosa. Penelitian telah menunjukkan bahwa molase bit menghasilkan asam sitrat yang lebih tinggi dari tetes tebu. Perawatan awal. Semua substrat padat memiliki ciri yang sama, yaitu struktur makromolekul dasarnya adalah pati, selulosa, hemiselulosa, lignin, pektin, dan polisakarida lainnya. Persiapan dan perlakuan awal adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah substrat mentah menjadi bentuk yang sesuai untuk digunakan. Bahan baku bertepung mudah dihidrolisis oleh mikroorganisme. Bahan-bahan ini membutuhkan perlakuan awal asam dan enzimatik ringan untuk dimanfaatkan oleh mikroorganisme. Sedangkan pemanfaatan biologis bahan lignoselulosa dibatasi oleh beberapa faktor, seperti kristalinitas selulosa, luas permukaan yang tersedia, dan kandungan lignin. Beberapa metode mekanis, termal, kimia, dan biologi dapat digunakan untuk pretreatment. Fermentasi solid state merupakan sebuah proses fermentasi di mana mikroorganisme tumbuh pada bahan padat tanpa adanya cairan bebas. Dalam SSF, kelembaban yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba ada dalam keadaan terserap atau kompleks dalam matrik padat. Bahan padat ini umumnya merupakan senyawa alami yang terdiri dari produk sampingan dan residu pertanian dan agroindustri, residu perkotaan, atau bahan sintesis. Bahan padat tersebut berperan sebagai penunjang fisik dan sumber nutrisi bagi mikroorganisme. Dalam kondisi optimal, proses tersebut harus diselesaikan dalam 4 hari. Berbagai jenis fermentor telah digunakan untuk produksi citric acid dalam fermentasi solid state seperti labu kerucut, Erlenmeyer, inkubator kaca, baki, bioreaktor drum berputar dan horizontal, dan bioreaktor multilayer. Keuntungan utama fermentasi solid state adalah hasil yang unggul dan kemampuan untuk memanfaatkan residu agroindustri yang murah dan banyak tersedia sebagai substrat untuk produksi bio, membuatnya lebih ramah lingkungan daripada fermentasi terendam. Ini membutuhkan lebih sedikit air dan memiliki biaya pengoperasian yang lebih rendah dan tidak membutuhkan peralatan yang rumit. Tidak perlu perlakuan awal karena sistem kurang sensitif terhadap keberadaan elemen jejak dibandingkan dengan fermentasi terendam.
Downstream proses dapat dicapai dengan 3 unit operasi utama, yaitu presipitasi, ekstraksi, dan adsorpsi. Kristalisasi dapat digunakan, tetapi dapat menimbulkan resiko kontaminasi akibat bahan yang tidak diinginkan dari bahan mentah dan autolisis sel mikroba. Presipitasi telah menjadi metode yang paling banyak digunakan untuk pemulihan asam sitrat karena dapat diterapkan pada semua proses, tetapi metode ini membutuhkan pembuangan misel dari jamur, kaldu fermentasi, dan bahan tersuspensi melalui filtrasi. Asidulator dengan kalsium sulfat, gipsum, pembentuk asam sulfat. Ekstraksi pelarut adalah alternatif untuk pemurnian dan kristalisasi asam sitrat karena telah mengurangi dampak lingkungan dibandingkan dengan metode presipitasi dengan memanfaatkan N-oktil, alkohol, dan tridodekakilamin untuk ekstraksi asam sitrat sehingga menghilangkan produksi gipsum. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi asam sitrat di antaranya yaitu sumber karbon, mempengaruhi metabolisme jamur. Sumber fosfor, memiliki sedikit pengaruh pada akumulasi asam sitrat. Sumber nitrogen, nitrogen diperlukan untuk metabolisme sel. pH awal suatu media harus dioptimalkan dan ditentukan agar sesuai dengan mikroorganisme, substrat, dan teknik produksi. Konsentrasi alkohol memiliki beberapa efek positif, menggandakan aktivitas sintetis, meningkatkan akumulasi asam, dan meningkatkan ketersediaan karbon. Aerasi, tingkat aerasi yang bervariasi dapat berdampak buruk pada kinerja dan hasil fermentasi. Meningkatnya permintaan asam sitrat dalam aplikasi khusus telah mengarah pada cara-cara yang harus dieksplorasi untuk produksi yang efisien. Maka, perlu adanya strategi produksi produk asam sitrat. Di antaranya yaitu: pertama, strain penghasil asam sitrat tinggi perlu dieksplorasi dan saat ini ada kecenderungan untuk memproduksi produk in situ. Strategi inovatif seperti itu dapat menurunkan biaya produksi dan pemulihan, menyelamatkan lingkungan dari bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam metode pemulihan asam sitrat konvensional. Penggunaan limbah agroindustri sebagai substrat untuk produksi citric acid tentunya membantu dalam pengurangan biaya produksi yang terkait dengan substrat sintetis yang mahal. Kedua, fermentasi terintegrasi dan metode pemilihan produk harus dikembangkan untuk pemulihan produk yang efisien seperti asam organik. Pemulihan produk asam sitrat secara in situ selama fermentasi atau ekstraksi amina tersier dapat menjadi salah satu alternatif yang memungkinkan, tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk membuat bioproses ini layak secara industri. Yang ketiga, desain bioreaktor yang dapat mengatasi masalah peningkatan skala dalam proses fermentasi solid state dan juga pemantauan dan kontrol online beberapa parameter. Fermentasi fasa padat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas asam sitrat. Potensi produk asam sitrat di Indonesia. Produksi produk asam sitrat di Indonesia sangat potensial karena Indonesia merupakan negara agraris. Bahan baku atau substrat yang digunakan untuk membuat atau memproduksi asam sitrat ada di Indonesia. Dan rata-rata jumlah bahan bakunya sangat melimpah. Sekian video penjelasan mengenai asam sitrat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.